Di dalam kondisi yang gelap gulita itu, para musuh menyerang kaum muslim dan mereka menghujani dengan panah hingga mereka tidak mampu menghalau karena gelapnya malam. Di tengah kekacauan tersebut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Nabi adalah orang-orang terpilih yang memiliki beragam kisah dan tentunya dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu kisah yang diabadikan ini adalah sebuah kisah sahabat Nabi yang mulutnya keluar cahaya. Kisah ini banyak dituliskan, salah satunya adalah bersumber dari buku Beli Surga dengan Al-Quran, karya Ridho Al-Wahidi dan M. Sukron Maksum. Dan sahabat Nabi yang dimaksud adalah Zaid bin Haritsah, Abdullah bin Rawaha, Qatadah bin Nu'man, dan Qais bin Ashim. Kisah ini sejatinya diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ia bercerita saat itu Rasulullah Muhammad SAW mengirim pasukan untuk menyerang suatu kaum yang memusuhi kaum muslimin. Ketika Rasulullah tidak mendapatkan berita perkembangan keadaan pasukannya tersebut, lalu ia bersabda, "Andaikan ada orang yang dapat mencari kabar tentang mereka dan memberitahukannya kepada kami." Lalu beberapa saat kemudian datanglah seorang dan mengabarkan bahwa muslim utusan beliau telah meraih kemenangan dalam penyerangan itu. Setelahnya, saat pasukan kaum muslimin pulang dari peperangan menuju Madinah, Rasulullah dan para sahabat menyambut mereka di dekat Madinah. Sesampai dekat Madinah, pemimpin pasukan Zaid bin Haritsah turun dari untanya dan mencium tangan Rasulullah. Rasulullah Muhammad SAW kemudian merangkul dan seraya mencium kepalanya. Lalu Zaid diikuti oleh Abdullah bin Rawaha dan Qais bin Ashim. Nabi Muhammad SAW merangkul mereka berdua. Dan selanjutnya seluruh pasukan berkumpul di depan Rasulullah. Mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah dan beliau menjawab salam mereka. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ceritakanlah apa yang terjadi selama bepergian kepada saudara-saudara kalian yang berada di sini, agar aku memberikan kesaksian dari apa yang kalian ucapkan. Karena Jibril telah memberitahukan kepadaku tentang kebenaran yang kalian ucapkan." Salah seorang pasukan kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, ketika kami berada di dekat pasukan lawan, kami mengutus seorang mata-mata dari pihak mereka agar memberitahukan kepada pasukan kami mengenai kondisi dan jumlah mereka. Kemudian mata-mata tersebut menemui kami dan berkata, jumlah mereka 1.000 orang, sedangkan jumlah kami hanya 2.000 orang. Namun yang 1.000 pasukan lawan itu hanya menunggu di luar benteng kota, sedangkan yang 3.000 menunggu di jantung kota. Mereka sengaja menggunakan tipu daya dengan berbohong bahwa kekuatan mereka hanya 1.000 tentara, supaya kami berani melawan mereka dan memenangkan pertempuran." Cerita itu pun berlanjut. Pasukan musuh di dalam kota kemudian menutup pintu gerbangnya, dan pasukan muslim kemudian menanti di luar. Ketika malam telah tiba, mereka tiba-tiba membuka pintu gerbang dikala pasukan muslim terlelap tidur. Namun hal itu terkecuali Zaid bin Haritsah, Abdullah bin Rawaha, Qatadah bin Nu'am, dan Qais bin Ashim yang sedang sibuk mengerjakan sholat malam dan membaca Al-Quran di 4 sudut perkemahan. Di dalam kondisi yang gelap gulita itu, para musuh menyerang kaum muslim dan mereka menghujani dengan panah hingga mereka tidak mampu menghalau karena gelapnya malam. Di tengah kekacauan tersebut, tiba-tiba kaum muslim tersebut melihat cahaya yang datangnya dari pembaca Al-Quran. Cahaya seperti api mereka saksikan keluar dari mulut Qais bin Ashim, dan keluar cahaya seperti bintang kejora yang keluar dari mulut Qatadah bin Nu'man. Lalu dari mulut Abdullah bin Rawaha keluar sinar seperti cahaya rembulan, dan keluar sinar seperti cahaya matahari dari mulut Zaid bin Haritsah. Keempat cahaya itulah yang menerangi muslim dan membuat gelapnya malam berubah seperti hari masih siang. Akan tetapi musuh kaum muslim tetap melihat seakan masih dalam keadaan kegelapan. Sang panglima perang Zaid bin Haritsah kemudian memimpin pasukan muslim memasuki daerah lawan. Pasukan muslim dapat mengepung, membunuh sebagian mereka, dan menawan mereka. Selanjutnya, mereka mampu memasuki jantung kota dan mengumpulkan ghanimah perang. Wahai Rasulullah, yang membuat kami sangat heran
adalah cahaya yang keluar dari keempat sahabat tersebut, dan kami tidak melihatnya sebelumnya. Cahaya dari mulut mereka itu mampu menerangi kami, sehingga kami menang dan menebarkan kegelapan bagi musuh-musuh, terang salah satu pasukan itu. Dan begitulah kisah sahabat Nabi yang mulutnya keluar cahaya, yang diduga karena keempat sahabat tersebut adalah pembaca Al-Quran yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Keutamaan membaca Al-Quran dan adab membaca yang benar. Sudah tahukah sahabat tentang keutamaan membaca Al-Quran? Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup bagi kaum muslimin. Selain akan mendapatkan pahala, tentunya ada banyak kebaikan lain yang dimiliki Al-Quran. Dilansir dari NU Online, membaca Al-Quran juga termasuk dalam ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man Ibnu Bashir. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah yang membaca Al-Quran." Hadis riwayat Baihaqi. Menurut para ulama tafsir, adanya perintah menyimak bacaan Al-Quran berarti juga adanya perintah untuk membaca Al-Quran. Sebab jika mendengar saja sudah mengundang rahmat bagi yang mendengarkannya, apalagi yang membacakannya dengan rutin. Hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran yang cukup dikenal adalah hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud yang menyatakan setiap huruf yang dibaca akan diberi balasan satu kebaikan. Abdullah ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, "Siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain itu, ada juga keutamaan membaca Al-Quran, dan inilah keutamaannya. Yang pertama, keutamaan mempelajari dan mengajarkan. Saat mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, seseorang akan mendapatkan nilai pahala yang tinggi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, "Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, dari mereka yang membaca dan juga mempelajari ayat suci akan mendatangkan segudang pahala untuk dirinya. Ilmu yang didapatkan ini akan bermanfaat untuk di masa akan datang dan juga orang sekitarnya. 2. Keutamaan menghafal dan pandai membacanya. Rasulullah bersabda, "Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, ia akan hafal bersama para malaikat yang suci dan mulia. Sedangkan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, ia senantiasa melakukannya, meskipun hal itu sulit baginya, maka baginya 2 pahala." Muttafaq alaih. 3. Diberi pahala yang berlimpah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Siapa saja membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari. Dan ia dikenakan pada kedua orang tuanya 2 perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia." Keduanya pun bertanya, "Bagaimana dipakaikan kepada kami semuanya itu?" Dijawab, "Karena anakmu telah membawa keutamaan membaca Al-Quran." Hadis riwayat Al-Hakim. 4. Memberi syafaat di akhirat. Selanjutnya, ini akan menjadi keutamaan membaca Al-Quran yang berharga bagi umat muslim. Ini sesuai dengan keterangan Rasulullah saat bersabda, "Puasa dan Al-Quran, keduanya akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. 5. Dapat menenteramkan hati. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang keenam, dikaruniakan hati yang percaya. Tak hanya sebagai gudang pahala, keutamaan membaca Al-Quran juga bisa membawa cahaya atau keberkahan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, "Siapa yang mendengar satu ayat daripada kitab Allah Ta'ala Al-Quran, ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda, dan siapa yang membacanya pula, baginya cahaya di hari kiamat." Yang ketujuh, memperoleh kedudukan yang tinggi di surga. Keutamaan membaca Al-Quran yang satu ini
juga patut kita ketahui sebagai umat Islam. Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu sehingga kadar akhir hayat yang engkau baca." Hadis riwayat Ahmad. 8. Pahala seperti bersedekah. Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Diketahui juga, sedekah termasuk amal jariah yang bisa diperhitungkan ketika hari akhir datang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, yang menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan sebelahnya. Hadis riwayat Bukhari. 9. Cahaya yang menjadi petunjuk. Rasulullah bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari, maka bacalah dengan bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Baihaqi. Keutamaan membaca Al-Quran ini yakni menjadi penolong untuk umatnya di kala kesulitan. 10. Menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, mereka adalah Ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ya, artinya keutamaan membaca Al-Quran ini adalah termasuk golongan keluarga atau sahabat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11. Yang terbata pun mendapat pahala. Rasulullah bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran kelak mendapat tempat di surga bersama para utusan yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan masih terbata-bata dan merasa berat dan susah, maka dia mendapatkan 2 pahala. 12. Diberi balasan terbaik. Dari Abu Sa'id, Rasulullah berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik untuk orang-orang yang meminta. 13. Mengandung banyak mukjizat. Al-Quran merupakan kitab suci yang memiliki banyak keutamaan, dan salah satunya adalah mukjizat. Salah satunya dibuktikan dalam penelitian Jurnal Usuluddin UIN Suska, yang hasilnya salah satu mukjizat Al-Quran adalah ijaz ilmi, yaitu informasi Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dapat dibuktikan sesuai dengan perkembangan ilmu. Ijaz ilmi ini kemudian menjadi media dakwah yang efektif, khususnya di kalangan ilmuwan. Banyak kasus ditemukan pengakuan para ilmuwan ketika mereka mampu membuktikan kebenaran yang diinformasikan oleh Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran juga merupakan bagian dari firman Allah Ta'ala yang mulia. Adab yang benar membaca Al-Quran. Selain karena memiliki keutamaan membaca Al-Quran, juga karena mengandung banyak mukjizat. Oleh karena itu, tidak bisa sembarangan membaca, yang diharuskan menjalankan adab tertentu saat membaca Al-Quran. Beberapa adab penting yang perlu diperhatikan saat membaca Al-Quran adalah yang pertama, yaitu ikhlas. Hendaknya membaca Al-Quran dengan niat ikhlas, mengharapkan ridha Allah, dan demi mendapatkan pahala yang melimpah, bukan karena berniat ingin mencari dunia atau mendapatkan perhatian juga pujian. Lakukan dengan ikhlas agar mendapatkan keutamaan membaca Al-Quran dengan benar. 2. Mulut yang bersih. Disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih. Bau mulut bisa dibersihkan dengan siwak atau bahan lain. Diharapkan selain mendapatkan pahala dari membacanya, juga tidak mengganggu sekitar dengan bau mulut yang bisa mengganggu. 3. Dalam keadaan suci. Disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Namun jika sedang berhadas, dibolehkan membacanya berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebab ini berkaitan dengan membaca. Namun untuk menyentuh Al-Quran, salah satu syaratnya harus dalam keadaan suci. 4. Memilih tempat yang bersih.
Para ulama sangat menganjurkan membaca Al-Quran di masjid, bukan hanya karena masjid adalah tempat yang bersih dan dimuliakan, tapi juga ketika itu dapat meraih fadilah i'tikaf. Imam Nawawi rahimakumullah menyatakan, hendaklah setiap orang yang duduk di masjid berniat i'tikaf baik untuk waktu yang lama atau hanya sesaat. Bahkan sudah sepatutnya sejak masuk masjid tersebut sudah berniat untuk i'tikaf. Adab seperti ini sudah sepatutnya diperhatikan dan disebarkan, apalagi pada anak-anak dan orang awam atau yang belum paham, karena mengamalkan seperti itu sudah semakin langka. At-Tibyan halaman 83. 5. Menghadap kiblat. Setelah mendapatkan tempat yang bersih dan menghadap kiblat, duduk dalam keadaan sakinah dan penuh ketenangan. Ini akan menambah kekhusyukan saat membaca Al-Quran. Diharapkan seseorang akan mendapatkan pahala saat membacanya. 6. Memulai dengan membaca ta'awud. Bacaan ta'awud menurut mayoritas ulama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca ta'awud ini sunnah dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. 7. Khusyuk dan tadabur atau merenungkan setiap ayat. Perintah untuk mentadaburi Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran, yakni saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surat Shad ayat 29. Imam Nawawi rahimakumullah menyatakan, hadis yang membicarakan tentang perintah untuk tadabur banyak sekali. Perkataan ulama salaf pun amat banyak tentang anjuran tersebut. Ada cerita bahwa sekelompok ulama teladan atau ulama salaf yang hanya membaca satu ayat yang terus diulang-ulang dan direnungkan di waktu malam hingga datang subuh. Bahkan ada yang membaca Al-Quran karena saking mentadaburinya hingga pingsan. Lebih dari itu, ada di antara ulama yang sampai meninggal dunia ketika mentadaburi Al-Quran. At-Tibyan halaman 86. Apa yang kalian tonton di video kali ini bukanlah cerita karangan atau kisah khayal. Ini adalah pengalaman pribadi seorang dai Arab Saudi, Syekh Umar bin Muqbil hafizahullah, yang berkisah tentang orang tua ahli ibadah. Orang tua yang begitu cinta dengan Al-Quran, orang tua yang tidak hendak berharap dunia dengan anugerah penglihatannya. Ia hanya berharap bisa memanfaatkan kedua matanya untuk memandangi kalam Robnya. Ia adalah Bapak Soleh Abid yang dilansir dari Kisah Muslim yang dikutip dari almuqbil.com. Syekh Umar Muqbil mengisahkan, ia sangat dekat dengan Pak Soleh kurang lebih selama 10 tahun. Sejak dia bertugas menjadi khatib di markas Raudhah Al-Hasu di wilayah Qasim, Arab Saudi. Pak Soleh adalah seorang yang dihormati di tengah keluarganya. Ia juga merupakan seorang figur dalam masalah agama bagi mereka. Namun sekarang sudah 5 tahun beliau wafat, meninggalkan orang-orang yang mencintainya. Menurutku sangat jarang orang sepertinya. Di kalangan keluarganya pun ia teramat istimewa, sangat pantas menjadi teladan. Sosoknya mengingatkanku kepada generasi terdahulu umat ini, ungkap Syekh Umar membuka kisahnya. Syekh Umar Muqbil melanjutkan, sosok Pak Soleh termasuk orang yang paling banyak membaca Al-Quran yang pernah dilihatnya. Walaupun ia bukan seorang yang dikenal mengkhususkan diri dengan ilmu agama, namun amalannya mendekati kebiasaan para ulama. Ia terbiasa menghatamkan 30 juz Al-Quran hanya dalam waktu 3 hari. Suaranya lantang dan menggema ketika membaca kalam ilahi itu. Mungkin orang-orang yang berada di halaman masjid pun dapat mendengar lantunan tilawahnya. Itulah kebiasaannya mengangkat suara ketika bertilawah. Aku senang sekali duduk bersamanya. Berdekatan dengannya adalah momen luar biasa bagi para juru dakwah dan juga bagi pelajar ilmu agama. Menurut Syekh Umar, Pak Soleh saat menghargai orang yang duduk bersamanya, ia terlihat begitu bahagia melayani lawan bicara, sehingga kebahagiaannya merambat ke sekelilingnya, membuat orang lain turut berbahagia dan menularkan energi positif yang menghilangkan duka dan gelayut pikiran tidak nyaman karena beban kehidupan. Syekh Umar mengatakan,
Kebahagiaan yang Pak Soleh pancarkan tatkala duduk bersama bagaikan perasaan seorang pengantin. Kesan itulah yang dia tangkap tiap kali kulihatnya. Keceriaan begitu memancar dari wajahnya. Ia atau Pak Soleh mudah tersentuh dan meneteskan air mata. Jika Anda bercerita kepadanya tentang kisah-kisah orang-orang soleh, maka ia dengan mudah menangis. Atau bisa pula Anda ceritakan tentang kenikmatan surga atau azab neraka, atau ceritakan saja padanya tentang sirah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Di akhir hayatnya, ia mendapatkan beberapa cobaan. Yang pertama, istrinya wafat sebelum mencapai usia 40 tahun. Yang kedua, penyakit silih berganti dideritanya sejak 5 tahun sebelum wafat, sampai-sampai menyebabkan sedikit tidur. Ketiga, di antara cobaan yang paling berat yang ia rasakan adalah fungsi indera penglihatannya yang melemah, sampai-sampai ia butuh seseorang yang menuntunnya. Hal itu pula yang menghalanginya untuk membaca Al-Quran dari mushafnya. Sebagai sahabat, Syekh Umar datang menjenguk Pak Soleh, membesuknya tatkala suatu cairan di mata menghalangi pandangannya. Ia menangis hingga aku pun menangis. Lalu aku bertanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Abu Abdillah?" Lalu ia menjawab, "Cairan ini menutupi pandanganku hingga aku tidak mampu membaca Al-Quran." Demikianlah ia ungkapkan kesedihannya kepadaku dengan bahasa Amiyah. Kemudian Pak Soleh melanjutkan, "Demi Allah, aku tidak menginginkan dunia dengan penglihatanku. Aku hanya ingin membaca Al-Quran yang membuat dadaku menjadi lapang. Kalau penglihatanku sudah hilang, apalagi yang aku inginkan dari dunia ini?" Ungkapnya dengan air mata berlinangan membasahi janggutnya. Syekh Umar mengatakan padanya, "Pak Soleh, bergembiralah. Sungguh Nabi pernah bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Musa radhiyallahu an, apabila seorang hamba sakit atau bersafar, dicatatkan untuknya apa yang biasa ia lakukan tatkala sehat dan mukim." Hadis riwayat Bukhari nomor 2996. Berbahagialah Pak Soleh, karena pahala bacaan Al-Quranmu tetap mengalir walaupun engkau sekarang tidak mampu membacanya, karena cairan yang ada di matamu menghalangimu darinya. Percayalah akan janji Rasulullah, ucap Syekh Umar. Namun dengan suara bergetar, Pak Soleh memotong ucapan Syekh Umar. Dengan suara yang tulus bercampur air mata, ia berkata, "Tapi aku hanya hafal beberapa juz saja. Dulu aku pernah menyetorkan hafalanku kepada Syekh Ibnu Salimullah yarhamuhu. Aku sangat ingin menyempurnakannya dan aku tidak tahu kapan kiranya aku wafat." Syekh Umar menjawab, "Berdoalah kepada Allah, semoga Allah menghilangkan cairan yang ada di matamu. Bergembiralah Pak Soleh." Jujur, saat itu aku mengatakan perkataan ini dengan ringan begitu saja, kata Syekh Umar. Ia mengucapkan nasihat itu hanya sebagai kalimat penghibur yang meringankan bebannya dan melapangkan dada Pak Soleh. Bukan berarti aku meragukan kehebatan takdir Allah, hanya saja lemahnya iman dan keyakinanku kala itu, karena jarang sekali orang yang buta bisa melihat kembali. Sambungnya, aku pun mohon izin darinya, dari laki tua yang tengah membasahi lisannya dengan ucapan istidraj, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, la haula wala quwata illa billah." Kemudian waktu pun berlalu, tidak tahu pasti 1 bulan ataukah lebih, Syekh Umar kembali menemui Pak Soleh sebagaimana kebiasaannya setelah menyampaikan khutbah Jumat. Terlihat wajah Pak Soleh berseri bahagia. Kalimat-kalimatnya terbuai, bertaut-taut saling susul menyusul keluar dari mulutnya, dan ia hendak berbagi kegembiraan denganku. "Aku beritahu kabar gembira padamu, wahai Abu Abdillah, dan akan kuberitahu kabar gembira untukmu, wahai Abu Abdillah. Cairan yang ada di mataku telah hilang. Allah telah mengabulkan doaku." Ia mengucapkan kabar tersebut seakan seluruh gudang harta dunia menjadi miliknya. Syekh Umar mengatakan, mendengar itu sekelebat lintasan pikiran melayang di benaknya. Dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakan. Dia berpikir tentang hebatnya keyakinan muwahhid atau orang yang yakin kepada Allah ini. Dia takjub tentang bagaimana Allah mengabulkan doa Pak Soleh, sebagaimana ia mengabulkan doa istri Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. "Aku menangis betapa lemah iman dan keyakinanku." Syekh Umar mengaku dipertemukan dengan seorang muwahhid dengan kejadian hebat seperti itu. Sebuah pelajaran yang tidak didapatkan dari sebagian ulama,
baik di buku-buku mereka ataupun dijumpai dalam amalan mereka. Semoga Allah merahmati mereka semua. Di tengah kebisuan dan lintasan pikiran itu, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali hanya ikut larut dalam kebahagiaannya. Karena dia mencintai Pak Soleh, cinta seperti seorang anak kepada ayahnya. Setelah itu, Syekh Umar, ia melihat akhir hayat Pak Soleh dengan penghambaan dan kesungguhan dalam ketaatan kepada Allah hingga maut menjemputnya. Semoga Allah merahmati ahli ibadah ini, Abu Abdillah Abdurrahman bin Jam'an bin Dawi Asyatili Al-Mitri. Semoga Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya mengumpulkannya bersama kita semua dalam surga Firdaus, surga tertinggi. Dan semoga Allah merahmati mereka, hamba-hamba Allah yang mengucapkan amin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ilahu takliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.